Berlatar di kota Pattaya, lebih tepatnya di negara Thailand, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria agak kemayu bernama Richie. Ia merupakan salah satu nasabah dana cepat yang diketahui sering melarikan diri dari kejaran debt collector. Namun kali ini, Richie ketahuan oleh para debt collector atau para penagih hutang tersebut. แล้วมึงอะยังไง มึงจะจ่ายหรือไม่จ่าย กูไม่จ่าย กูจ่ายไปหมดแล้ว Dan kisah akan berfokus pada seorang debt collector senior bernama Bo. Ia memiliki cara unik saat menagih para nasabah yang sulit membayar, yaitu dengan menggunakan perantara barang, contohnya pot bunga hingga bahan yang terbuat dari kaca seperti piring dan gelas, di mana barang tersebut digunakan untuk melukai kepalanya sendiri yang dapat membuat nasabah merasa terintimidasi. มึงกับกูมาตายพร้อมกันเลยดีกว่า Meskipun begitu, Bo pada kenyataannya masih memiliki hati nurani. Ia tanpa sepengetahuan rekannya selalu memberikan kemudahan kepada nasabah yang kesulitan dalam mencari uang, di mana hal itu terbukti dari caranya memperlakukan Richie dengan memberikan pinjaman modal tambahan agar Richie bisa mencari pekerjaan baru. ได้จริงไหมเนี่ยไม่ใช่โง่โดนโจรหลอกนะไอ้สัตว์ เอาหน้าดิชี่คนเป็นหนี้อะ Dan inilah Mbak Yuli, selain merupakan bos dari Bo dan kawan-kawan, ia memiliki usaha warung kecil-kecilan yang dikelola oleh sendiri. Hal itu sengaja dilakukan olehnya supaya tidak memancing perhatian. 7,640 ดอกล้วน Meskipun memiliki penghasilan tinggi dari pekerjaannya, Bo yang selalu ingat keluarga terutama sang ayah sama sekali tidak pernah merasa dihargai. Ia juga memiliki seorang kakak yang mengelola pangkas rambut, di mana kondisi keuangan yang tak berkecukupan membuat istri atau kakak ipar Bo selalu emosian, yang hal itu membuat Bo ikut kesal terhadap perlakuan mereka berdua. เฮี้ยอยู่นั่นน่ะมองเฮี้ยอะไร Keesokan harinya, Bo menghampiri pedagang gorengan untuk menagih hutangnya. Ia yang mengerti akan situasinya saat itu rela menunggu hingga larut malam. Yang mana di situ, si pedagang pada akhirnya sama sekali tidak dihampiri pembeli. Sehingga Bo yang kasihan pun lantas memborong semua dagangannya. หมาหมดเลยนะเราไปกินมันกับแก้มบ้าเจอลุงไม่เก็บดอกไปด้วยเลยวะ Dan sungguh alangkah dibuat terkejutnya Bo saat kembali datang ke sana untuk menagih hutang. Ia menemukan orang itu kini tergeletak pingsan tak berdaya di dalam rumah. Dan setibanya di rumah sakit, Bo dihampiri gadis bernama Im yang merupakan anak dari tukang gorengan tersebut. ใครอะ Karena kali ini nasabahnya terbaring di rumah sakit, Mbak Yuli meminta Bo agar membicarakan masalah hutangnya kepada Im. Namun baru saja Bo akan menghampirinya, wanita itu pun sudah lebih dahulu melarikan diri akibat tidak ingin terlibat dalam masalah hutang piutang ayahnya. Akibat hal itu, Bo didampingi rekan yang bernama Samsul untuk membuntuti Im kemanapun dirinya pergi. Ia akhirnya mengetahui pekerjaan Im yang ternyata merupakan pegawai di salah satu bank ternama, yang setelah menyadari profesinya itu, Im seharusnya tidak akan kesulitan dalam melunasi hutang piutang ayahnya. Tepat saat Im akan pulang dari rumah sakit, Bo sudah ada di sana bermaksud menagih hutang. Ia mulai meminta kerjasama agar wanita tersebut mau bertanggung jawab akan ayahnya, tetapi คนบ้าดอกจากหน้าต่าง สวัสดีค่ะคุณตำรวจพอดีว่ามีคนสะกดรอย สวัสดีครับ ครับคุณตำรวจ ผมง้อเมียอยู่ครับ ครับเนี่ยทำไมไม่คุยกัน sesampainya di kontrakan, Im mendapat panggilan dari nomor tidak dikenal. Hal itu membuatnya ruas karena ternyata orang yang menghubunginya adalah Bo. Di sana, Bo memberitahukan total hutang yang dimiliki ayahnya. Namun Im sama sekali tidak peduli karena tidak adanya surat resmi bukti peminjaman. มีสัญญาไหมงั้นก็ไม่จ่ายนะ Tidak ingin menyerah di situ, Bo kembali menemui Im ke tempat kerjanya secara langsung. Ia menyabotase beberapa nomor antrian agar pembicaraan di antara mereka berlangsung lebih lama, di mana hal itu membuat Im merasa jengkel sekaligus malu di hadapan banyak orang terutama para rekan kerjanya. เชิญหมายเลข5หมายเลขค่ะหมายเลข4ห้องบริการหมาย
Tidak memiliki pilihan lain, Im akhirnya bersedia melakukan runding. Ia memperlihatkan struktur penghasilannya dalam sebulan yang ternyata di luar ekspektasi bos sebelumnya. Dan karena uang tabungannya dalam 2 tahun saja tidak akan cukup untuk membayar setengah hutang sang ayah, Im mengajukan diri untuk mencicilnya setiap 1 bulan sekali. ถ้าจะปิดหนี่ก็ต้องเอามาจ่ายให้หมด ก็บอกแล้วไง ว่าแบบนั้นไม่ทำ Karena Mbak Yuli tidak setuju akan hal itu, Bo tidak memiliki pilihan lain kecuali tetap memaksa Im agar mencicil hutangnya setiap hari, sekaligus memberikan semua hasil tabungannya untuk sebagai bunga. Namun Im yang bersikeras dengan pengajuannya pun membuat Bo akhirnya menggunakan metode sama dalam memperingati nasabahnya, tetapi เจ้านายก็ต้องมาฆ่าผมอยู่แล้วงั้นเรามาตายพร้อมกันเลยดีกว่า merasa kasihan dengan situasi Im saat ini, Bo terpikir sebuah ide untuk membantunya. Ia membuat skema kencan yang masing-masing bulatan akan diberi warna sesuai aktivitas yang dilakukan olehnya bersama Im, dimulai dari kencan biasa hingga kencan yang tidak biasa, yang hal itu akan diberi harga untuk mengurangi hutang piutangnya. Keesokan harinya, Bo memberikan kertas itu kepada Im, namun baru saja memberikan penjelasan, kertas itu langsung disobek oleh Im karena merasa jika dirinya bukan wanita murahan. Hingga pada malam harinya, Im pun terpaksa menyetujui akan hal itu akibat tidak memiliki pilihan lain. Semenjak hari itu, Bo lebih mementingkan kencan daripada pekerjaan. Ia melakukan semua ini demi mendapatkan hati Im karena sejak pandangan pertama, Bo secara tidak langsung mulai menyukainya. Karena kehabisan uang, Bo meminta tambahan upah kepada majikannya, di mana Samsur yang poporongos malah membocorkan terkait Bo yang saat ini menyukai anak gadis dari seorang nasabahnya, sehingga hal itu membuat Mbak Yuli tidak ingin memberikan toleransi dan tetap meminta Bo agar bekerja seperti biasa apabila ingin mendapatkan uang. มึงรู้ใช่ไหมอีนั่นมันทำงานแบงค์ถ้ามึงอยากได้เงินเพิ่มนะมึงไปทวงหนี้ให้กูเยอะขึ้น Untuk itu, Bo kembali serius dalam bekerja. Ia menemui Richie untuk memberinya saran dalam pekerjaan supaya lebih banyak menghasilkan uang. Tidak hanya Richie, seorang nasabah pemilik tempat bela diri bernama Sony pun dibantu olehnya dengan cara melakukan duel di tengah keramaian agar orang-orang tertarik belajar bela diri ke tempatnya. Setelah seharian bekerja, Bo mengajak Im kencan seperti biasa. Ia mendengarkan keluhan Im yang mulai bosan dan merasa perlu untuk melakukan hal baru. Namun saat ditanya mau pergi ke tempat seperti apa, Im yang sadar akan kondisinya saat ini pun mengaku tidak ingin kemana-mana, yang membuat Bo semakin menyukai wanita di hadapannya ini. Akibat bantuan yang diberikan Bo sebelumnya, para nasabah kini bisa membayar hutang tanpa perlu adanya kekerasan, di mana Im yang juga mulai mengerti akan maksud tujuan Bo yang bukan hanya sebatas ingin mendekati kemaksiatan pun mulai menumbuhkan benih cinta dalam dirinya, sehingga mereka akhirnya saling jatuh cinta satu sama lain. Karena terlanjur jatuh cinta, Im mengungkapkan keinginannya yang ingin melihat pemandangan dari atas salah satu hotel. Ya, selama ini hanya bisa berharap karena sudah pasti biaya yang harus dikeluarkan tidaklah sedikit. Demi mewujudkan semua itu, Bo yang notabene memiliki banyak kenalan pun memberitahu jika dirinya memiliki banyak orang dalam, sehingga langsung mengajaknya pergi ke sana saat itu juga. เหมือนได้ไงอะไม่เหมือนหรอก ขอบใจมากเนาะ Sesuai rencana, mereka berdua pun berhasil mengelabui petugas hotel yang sesampainya di atap gedung. Bo lantas mengambil sisa minuman bekas orang lain yang semata dilakukan agar tidak perlu mengeluarkan budget. Namun di tengah kebahagiaan itu, muncul 2 orang petugas yang membuat mereka harus pergi meninggalkan hotel ini saat itu juga.
Beberapa hari kemudian, muncul sebuah berita yang memperlihatkan adanya keributan di pinggir pantai, di mana pertikaian antar dua belah geng debt kolektor yang dipicu akibat perebutan calon nasabah ketika membuat masyarakat resah. Im yang melihat Bo ada di antara keributan itu menjadi kecewa, bahkan tidak ingin bertemu lagi dengannya. Im? 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 Imอยู่ข้างในไม่ใช่เหรอ Menyadari akan hal itu, Bo melampiaskan kekesalannya dengan minum-minum. Ia yang ingin menenangkan diri malah dibumbui oleh Samsul yang mengatakan bahwa Im hanya ingin memanfaatkannya saja, sampai akhirnya terjadi ketegangan di antara mereka, namun berhasil diamankan oleh semua teman-temannya. Setelah keduanya saling memaafkan, muncul masalah baru tatkala beberapa orang dalam kondisi oleng duduk bersebelahan dengan mereka, di mana perlakuan yang seenak jidat kepada pelayan yang ada di tempat itu membuat Bo ingin melakukan salam olahraga sehingga masih dalam kondisi oleng, Bo mendatangi kediaman Im karena menganggap jika perkataan Samsul ada benarnya. Ia terus mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Hingga tak lama, Im akhirnya keluar dari sana dalam kondisi bersedih akibat sang ayah telah mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. โรงพยาบาลโทรมาเมื่อกี้อะ Sesudah acara kremasi, Bo menemukan catatan asuransi kematian yang ternyata selalu dibayar oleh almarhum, di mana jumlahnya yang cukup besar mampu membuat Im langsung melunasi semua hutangnya. Alih-alih merasa senang akan hal itu, Im justru malah menceritakan tentang ayahnya yang selalu gagal saat mengelola bisnis hingga berakhir kehilangan segalanya dan tak mampu membiayai kuliah putrinya sendiri. ส่งลูกเรียนให้จบไม่มีปัญญาเลย Setelah memindahkan semua barang peninggalan almarhum, Bo izin pamit pulang karena merasa tugasnya telah selesai. Namun Im yang pada kenyataannya sudah tidak memiliki siapa-siapa lantas tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia rela memberikan kesuciannya sebagai tanda jika dirinya tidak ingin menjalani kehidupan ini seorang diri lagi. Karena saat ini akan memulai kehidupan baru, Im melakukan pinjaman uang ke bank terdekat. Ia didampingi Bo untuk mencari ruko demi membangun usaha. Namun setelah menemukan tempat yang dirasa cocok, Im harus mengurungkan niatnya akibat harga yang diberikan oleh si penjual ruko terlalu tinggi. ช่วยไม่ได้อะเกินงบ ไอ้ที่ไปกู้มาแล้วก็ ก็เก็บวงเงินเอาไว้ไม่ถอนออกมาใช้ Tidak ingin melihat Im terpuruk, Bo mendatangi Mbak Yuli untuk meminta uang. Ia diminta agar menagih hutang kepada seorang yang dianggap merepotkan terlebih dahulu apabila ingin mendapatkannya. Dan karena jumlahnya tidak sedikit, Mbak Yuli berjanji akan memberikan setengah dari uang itu apabila berhasil. กูจะให้มึง200,000เลย เอาไหม Meskipun akan membuat Im kecewa, Bo tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima tawaran tersebut. Ia bertemu lagi dengan Samsul yang sengaja dikirim oleh Mbak Yuli agar membantunya. Berlokasi di sebuah tempat arena judi, mereka langsung menghampiri si nasabah demi menagih semua hutangnya.ไม่คิดว่าคนอย่างเฮียจะเบี้ยวหนี้ชาวบ้านเขาด้วยนะ Karena tidak ingin memancing keributan, Bo yang ternyata diam-diam telah mengambil uang tabungan milik Yuli pun lantas menggunakan semuanya untuk ikut bermain, bukan tanpa alasan. Ia hanya ingin menggandakan hasil taruhannya hingga mencapai target hutang dari pria tersebut. Namun dalam beberapa kali ronde, Bo terus saja mengalami kekalahan. Di tengah permainan yang masih berlangsung, Bo mengajukan diri ingin mengecok dadu tersebut. Namun bersamaan dengan itu, timbul sedikit keributan tatkala Sony yang saat itu sedang makan malah tersedak. Hal itu membuat para tamu jengkel setelah mengetahui penyebabnya. Permainan kembali berlanjut. Bo mempertaruhkan semua sisa taruhannya pada jumlah besar. Ia merasa yakin jika pilihannya kali ini akan mengembalikan modal. Dan tebak apa hasilnya? Dan ya,
Entah apa yang terjadi, Bo seketika mendapat kemenangan beruntun. Ia dianggap telah melakukan kecurangan sehingga Bo memutuskan selesai dari permainannya. Dan karena jumlah kemenangan yang melebihi target, ia bersama rekannya itu pun harus bersabar terlebih dahulu menunggu si kasir menukarkan uang tunainya. เฮ้ยเจ๊ รอครึ่งชั่วโมง Disinilah kita akan diperlihatkan dengan apa yang sudah terjadi, di mana Bo yang sedari awal menyadari adanya kecurangan lantas menukarkan dadu permainan tepat saat semua orang menyaksikan Sony tersedak. Yang hal itu sudah direncanakan dengan sangat matang dengan Samsul yang mengatur hasil dadu dari luar ruangan. Menyadari akan hal itu, si nasabah yang tidak terima akan kekalahannya langsung membawa pasukan untuk memberikan pelajaran. Ya, meminta satu anak buahnya untuk maju duluan. Dan tidak ingin uangnya diambil kembali, Bo berencana pergi lebih dulu untuk mengamankannya. Namun, baru saja menaiki motor, ia merasa khawatir kepada rekannya yang masih ada di dalam. Sehingga demi menyelamatkan mereka, Bo merasa perlu untuk membawa sebilah pisau sampai akhirnya dampak dari keputusannya itu, Bo diamankan ke kantor polisi. Ia menghubungi Mbak Yuli untuk memohon bantuan. Namun karena Mbak Yuli menolak akibat tidak ingin bisnisnya ikut terlibat, Bo yang saat ini hanya bisa pasrah lantas meminta agar memberikan uang sesuai kesepakatan kepada Im. Karena dirinya menggunakan semua uang kekasihnya itu demi keberhasilan misinya saat ini. 200,000 นะ ไม่เอาเงินไปคืนแฟนผมด้วย กูจัดการให้ Im yang mengetahui uang tabungannya diambil, ia langsung datang ke kantor polisi setelah mendapat kabar terkait Bo. Namun karena Bo terlalu malu untuk menemuinya, meskipun hanya untuk memberikan penjelasan, Im yang merasa telah dibohongi pun meminta Bo agar mengembalikan uangnya tersebut. กล้าเอาเงินกูไปแต่ไม่กล้าเจอหน้ากูเหรอ กูติดหนี้เพราะพ่อคนเดียวยังไม่พอ ต้องมาติดหนี้เพราะมึงอีกคนเหรอ มึงทำกับกูแบบนี้ได้ยังไง Beberapa tahun kemudian, Bo akhirnya dibebaskan dari sel penjara. Ia kembali pulang ke rumah dan mendapati kondisi keluarganya yang kini jauh berbeda, di mana si kakak ditinggal pergi oleh sang istri beserta putrinya akibat dampak ekonomi, dan sang ayah sudah tidak menjadi supir angkot lagi akibat kondisi kesehatan matanya yang menurun. รอบนี้มันเอาลูกไปด้วยวะตาแกไม่ดีตั้งนานแล้วไอ้เหี้ยวันก่อนก็ขับไปชนทีนึง Si kakak menceritakan fakta mengenai ayah mereka. Meskipun terlihat tidak pernah peduli kepada Bo, beliau pada kenyataannya selalu membangga-banggakan Bo karena paling perhatian terhadap keluarga. Berbeda dengan dirinya yang hanya selalu menjadi beban, bahkan saat ini juga ditinggalkan istri akibat dirasa tidak becus sebagai kepala keluarga. แต่มึงทำร้ายตัวเองให้เขาเห็นทุกวัน Karena tidak memiliki pekerjaan, Bo menjadi supir angkot melanjutkan pekerjaan ayahnya. Ia tanpa sengaja melihat spanduk calon pemilihan DPRD baru yang salah satunya merupakan Mbak Yuli. Tak ingin berurusan lagi dengan orang itu, Bo malah dibuat heran dengan apa yang menimpa Im selama ini. Karena menurut rekan kerjanya di bank, Im sudah 2 tahun resign akibat malu terlilit banyak hutang. จะ2 ปีละวุ่นวายขนาดนั้นอยู่ไม่ได้หรอก Im sendiri kini bekerja serabutan dengan menjual kosmetik melalui live streaming, di mana giveaway yang diadakan selalu mendapat komentar jelek dari penonton akibat tidak ada yang pernah mendapatkan apa-apa, di mana si bos yang pada kenyataannya hanya ingin menarik minat membeli pun menyuruhnya agar tidak perlu memperdulikan hal itu. อิมอดทนไว้นะ งั้นพี่ไปก่อนนะ Sadar jika selama ini Mbak Yuli tidak menepati janji, Bo langsung menghampirinya demi mengambil uang itu. Namun karena Yuli malah menye-menye bahkan mengaku tidak ingat sama sekali, membuat Bo mulai terpancing emosi, di mana Samsul yang saat ini lebih pro kepada majikannya pun langsung mengusirnya saat itu juga. Gagal dengan cara lembut, Bo kembali datang ke sana dengan membawa tabung gas. Ia langsung dihadang oleh Samsul dan kawan-kawan yang berjaga di sana sehingga
Bayul yang mendengar suara keributan langsung keluar untuk melihat situasi. Ia sungguh dibuat terkejut saat baru menyadari jika kini anak buahnya sudah dibuat tak berdaya oleh Bo seorang diri. Sampai akhirnya telah mendapatkan uang yang diinginkannya, Bo menghubungi Im untuk mengajaknya ketemuan di suatu tempat. Ia ingin meminta maaf sekaligus mengembalikan uangnya esok hari. Namun Im sudah tidak ingin memperdulikan hal itu karena malam ini ia sudah benar-benar tidak sanggup lagi menjalani kehidupannya. Disinilah Im sekarang terbaring di rumah sakit setelah mencoba bundir. Ia dihampiri Bo yang tanpa basa-basi langsung memberikan uang yang sempat dipakainya beberapa tahun lalu. Yang karena Im sangat kecewa berat kepadanya, ia pun meminta agar tidak menemuinya lagi. Tetapi Kun ka? dan sungguh alangkah dibuat lemasnya Im saat baru mengetahui jika Bo mengalami cedera otak jangka panjang. Hal itu terjadi akibat kebiasaan buruknya yang sering melukai diri sendiri, terutama pada bagian kepala. Dan masalah seperti ini akan berakibat fatal apabila tidak dilakukan penanganan lebih lanjut. ทำได้แค่ประคองอาการไปเรื่อย Saat kembali sadar dari pingsannya, Bo memutuskan ingin pergi karena tidak ingin membebani Im. Ia sudah tidak lagi memiliki uang sepeser pun terutama untuk biaya pengobatan. Namun Im dengan baik hati bersedia akan meminjamkannya uang. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya membeli ruko yang diinginkan Im waktu itu. Impian itu tercapai karena Bo menolak untuk melakukan operasi demi menjalankan usaha ini, sehingga tubuhnya sering kali mengalami kelelahan akibat terlalu banyak beraktivitas. Tidak hanya berdua, Bo dihampiri keponakannya ke tempat itu, disusul kakak dan istrinya yang ternyata tidak jadi melakukan perceraian, di mana kedatangan mereka berniat ingin membantu demi mempercepat proses usaha miliknya. Bukan hanya keluarga, Richie bersama Sony juga datang. Mereka ingin ikut membantu demi membalas kebaikan Bo waktu itu. Dan telah semua persiapan dirasa selesai, mereka melanjutkan acara dengan makan bareng sebagai tanda syukuran atas bisnis tersebut. Singkat cerita, malam pun poek karena belum menemukan nama yang cocok untuk tempat ini. Mereka berdua pun memutuskan tidur untuk memikirkannya esok hari. Namun baru saja Im mematikan lampu, ia pun terpikirkan sebuah nama untuk digunakan. Namun siapa sangka, Bo menghembuskan napas terakhirnya saat itu juga. พ่อ Sampai ingin mengakhiri hidup karena Bo tidak ada di sampingnya lagi, Im mengurungkan niatnya setelah menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan Bo. Ia diminta agar terus melanjutkan kehidupannya meski akan berat untuk dilalui seorang diri. Sehingga demi mengenang nama mereka berdua, Im memberikan nama khusus untuk usahanya yaitu Imbo. สวัสดีค่ะ Tamat ending yang sangat mengharukan.